Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar Radio Hang FM yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang terus-menerus memberikan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, di mana begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga lisan kita tidak mampu untuk menghitungnya, bahkan pena-pena pun tidak dapat menuliskannya. Akan begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah seorang nabi dan utusan Allah Azza wa Jalla dan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tatkala kita kembali yaitu kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat yaitu kematian yaitu pamannya Abu Thalib, dan disusul kemudian yaitu kematian Khadijah, di mana kematian keduanya dengan waktu yang berdekatan. Maka gangguan orang-orang musyrik Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin meningkat, terutama orang-orang yang mereka jahil di antara kaumnya, di mana mereka semakin berani, bahkan semakin yaitu lancang untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kematian keduanya dengan waktu yang berdekatan, maka orang-orang musyrik Quraisy, maka mereka yaitu terus menerus yaitu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka semakin berani, dan ini berbeda yaitu dengan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya keluar menuju Taif dengan harapan mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari gangguan kaumnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi tidak tampak di antara mereka yang berkenan memberikan perlindungan, bahkan tidak ada juga orang yang memberikan itu pembelaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang terjadi adalah mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini belum pernah yang dirasakan yaitu dari kaumnya, di mana beliau belum pernah merasakan yaitu begitu dahsyatnya, begitu pedihnya yaitu siksaan yaitu mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu beliau didampingi oleh Zaid bin Harisah, yaitu mantan budaknya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di tempat mereka selama 10 hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan seorang pemuka pun di antara mereka, melainkan beliau akan mendatanginya
beliau mengajak berbicara dengan mereka, dan beliau yaitu senantiasa mengajak, dan terutama itu mengajak kepada yaitu kalimat la ilaha illallah. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akhirnya yaitu mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Muhammad, keluarlah engkau dari negeri kami. Bahkan mereka pun berusaha yaitu mengumpulkan orang-orang yang jahil untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan yaitu melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu, sampai akhirnya kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam terluka. Sampai akhirnya yaitu kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kedua-duanya terluka karena lemparan batu oleh mereka, itu orang-orang yang jahil. Dan Zaid bin Harisah tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan badannya, dan sampai tertimpa yang di kepalanya, itu tertimpa batu di kepalanya sampai mengakibatkan itu luka yang cukup parah sekali. Maka inilah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah beliau. Maka akhirnya dengan apa yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Taif ke Mekah dalam keadaan yaitu yang sangat sedih sekali. Bahkan di dalam perjalanan pulang beliau berdoa, sempat yaitu beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sampai akhirnya Allah mengirimkan kepadanya malaikat penjaga gunung, yaitu untuk beliau perintahkan untuk melemparkan kedua gunung tersebut kepada penduduk Mekah, di mana kedua gunung tersebut yang mengapit kota Mekah. Namun kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidaklah yaitu menginginkan yang hal demikian. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaitu agar menangguhkan, bisa jadi yaitu dari yaitu keturunan mereka, dari tulang rusuk mereka, yaitu ada orang-orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla dan tidak mempersekutukannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka inilah diantara bukti bagaimana kesabaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran beliau di dalam berdakwah. Bagaimanakah beliau di awal-awal dakwah? Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah merasakan bagaimana dilempar dengan batu tatkala beliau berdakwah. Dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang disebutkan, yaitu dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Al-anbiya'u summal amsal fal amsal." Yaitu beliau mengatakan para nabi, kemudian yang semisal mereka dan yang semisal mereka. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, dan seseorang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Fa in kana dinuhu sulban istadda bala'uhu, maka apabila agama seseorang itu kokoh, apabila din seorang dia kokoh, maka berat pula ujian yang dirasakannya. Dan apabila agama dia lemah, maka dia diuji sesuai dengan kadar agamanya. Dan seseorang akan senantiasa ditimpa ujian demi ujian hingga dia dilepaskan berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tidak memiliki dosa. Maka kaum muslimin
pendengar radio FM yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini menjelaskan itu kepada kita semua bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melalui dakwah beliau. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan bahwa di dalam yaitu berdakwah, bagaimana beliau dakwah dengan kelemah lembutan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga menghiasi dakwah beliau dengan kesabaran. Maka inilah yang hendaknya dimiliki oleh seorang dai, seorang yang dia menyeru kepada yaitu kalimat la ilaha illallah, seorang yang dia berdakwah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Dan tentu hendaklah dia menghiasi dirinya itu dengan kesabaran. Di samping dia berdakwah dengan kelemah lembutan, dengan santun, sebagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan dakwah yang memaksakan, bukan dakwah dengan keras, bukan dakwah yang didasari dengan kekerasan, dengan paksaan, namun beliau sallallahu alaihi wasallam dakwah dengan kelemah lembutan dan beliau mendoakan mereka. Maka inilah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu di sini wahai kaum muslimin sekalian, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang senantiasa bersabar di dalam berdakwah, dan ini berbeda dengan nabi atau rasul yang lainnya. Maka inilah kelebihan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut bagi seorang muslim untuk mengikutinya. Tatkala kita tengok kepada sejarah, kita tengok yaitu bagaimanakah perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihi salam, rasul yang pertama. Bagaimanakah beliau berdakwah kepada kaumnya tatkala di saat itu tidak ada yang beriman, melainkan hanya sedikit sekali. Tidak ada yang beriman dari apa yang diseru oleh Nabi Nuh alaihi salam. Tidak ada yang mau beriman dari apa yang diseru oleh Nabi Nuh alaihi salam, melainkan hanya sedikit sekali. Maka beliau Nabi Nuh alaihi salam berdoa. Itu berdoa agar semua orang kafir di saat itu dimusnahkan seluruhnya dari muka bumi dengan banjir yang besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Nuh ayat 26 dan 27. Wa qala Nuhur Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara mereka tinggal di atas bumi ini. Jadi ini menjelaskan itu kepada kita semua, bagaimanakah Nabi Nuh alaihi salam tatkala yang mengikutinya hanya sedikit, maka setelah itu beliau meminta kepada Allah dimusnahkan itu orang-orang kafir tersebut. Dan ini berbeda dengan kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau berdakwah ke Taif yang tadi telah kita sebutkan, malahan mereka menolak, bahkan mereka mengejek, bahkan mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan yaitu mengusir beliau sallallahu alaihi wasallam sampai melempar dengan batu-batuan, sampai akhirnya beliau berdarah. Dan tatkala Allah yaitu mengirimkan malaikat, tinggal apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipenuhi. Tinggal apa yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilemparkan 2 gunung kepada penduduk Mekah, mungkin bisa saja sudah selesai. Namun apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, arju ayyuhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wahda la yusyriku bihi syai'an. Aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukannya dengan apapun.
Ini kesabaran Nabi SAW, bahkan mendoakan kebaikan kepada mereka, mendoakan yaitu musuh-musuhnya, semoga mereka mendapatkan itu hidayah. Bahkan bisa jadi yang semoga dari keturunan mereka yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau tidak yaitu berdoa dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa dengan yaitu kebinasaan kepada kaumnya. Dan tentu ini berbeda dengan yang lainnya. Maka inilah diantara kelebihan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan contoh yang lainnya yaitu Nabi Yunus alaihi salam, tatkala berdakwah kepada kaumnya, menyeru kepada kaumnya dan mereka menolaknya, maka beliau Nabi Yunus alaihi salam, maka beliau terlalu cepat meninggalkan kaumnya. Dikarenakan itu penolakan mereka, akhirnya Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya, dan akhirnya beliau Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Maka ini diantara yaitu dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Maka di sini kita bisa mengambil itu pelajaran kepada kita semua. Bagaimanakah itu kesabaran yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah Nabi terakhir, Rasul yang terakhir. Maka tentu wahai kaum muslimin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seorang muslim tentu berusaha itu mengikuti bagaimanakah jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini juga mengikuti yaitu bagaimanakah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita sebagai seorang muslim yaitu berusaha untuk itu mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita kembali kepada kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tentu beliau adalah orang yang paling sabar. Bahkan beliau di dalam dakwah, kesabaran beliau yang sangat luar biasa. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam kesabaran bukan hanya di dalam yaitu di luar rumah, namun beliau sallallahu alaihi wasallam juga sabar yaitu di dalam rumah. Begitu pula dalam berdakwah, begitu pula dalam segala hal. Maka ini yang hendaknya kita patut untuk mengikutinya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita kembali kepada apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah lakukan, tatkala Nabi Sulaiman beliau berdoa, maka beliau Nabi Sulaiman alaihi salam memohon, meminta diberikan kerajaan. Beliau Nabi Sulaiman alaihi salam meminta kerajaan kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbi ufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan itu doa Nabi Sulaiman, wahai Rabbku, ampunilah aku dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Maka ini yang diinginkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih hidup sederhana sebagai hamba. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memilih hidup sederhana. Bahkan kalaulah ditawarkan, kalaulah beliau menginginkan kerajaan, tentu Allah akan berikan kepadanya. Namun beliau memilih hidup sederhana. Dan tentu hal ini agar menjadi contoh teladan bagi semesta alam, bahwa beliau tidak memiliki urusan yang banyak di dunia. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu memilih yaitu menjadi orang yang sederhana,
dan tidak menginginkan itu kekayaan harta, kekayaan yaitu dunia. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih memilih menjadi orang yang tawaduk. Dan inilah di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, dalam satu hadis pernah disebutkan dari Ibnu Abbas, tatkala menceritakan bahwa Allah pernah mengutus salah satu malaikat bersama malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat tersebut mengatakan, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan pilihan bagi engkau. Apakah engkau mau menjadi seorang hamba dan nabi, ataukah engkau menjadi seorang raja dan nabi?" Dua pilihan, menjadi hamba dan nabi, dan yang kedua yaitu menjadi seorang raja dan nabi. Lalu Rasulullah SAW menoleh kepada Jibril alaihissalam seolah-olah meminta pendapat beliau. Maka Jibril memberikan isyarat kepada beliau agar beliau tawadhu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan bahwa aku ingin menjadi seorang nabi dan hamba. Maka inilah wahai kaum muslimin sekalian, di antara yaitu kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berdakwah yaitu tidak sebagaimana yaitu yang kita perkirakan, bahwa beliau adalah seorang yang sederhana. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang kaya, namun beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki ketawaduan yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa. Maka tentu yang hendaklah kita seorang muslim berusaha untuk mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketawaduan beliau, kesabaran beliau, yang terutama bagi seorang dai, seorang yang dia menyeru kepada yaitu yang lainnya, maka hendaklah menghiasi dirinya itu dengan kesabaran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, dan telah kita sebutkan tadi kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, tidak hanya di luar rumah namun juga di dalam rumah. Kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu tatkala beliau di dalam rumah, tatkala sibuknya beliau di dalam berdakwah, sibuknya beliau itu menyampaikan kepada yaitu yang lainnya, namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah melupakan itu keluarganya. Kesibukan beliau yang luar biasa tidaklah menjadikan beliau yaitu meremehkan itu istri-istrinya. Tidaklah beliau itu menjadi orang yang pemarah. Dengan kesibukan beliau yang luar biasa di dalam berdakwah, tidaklah menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjadi orang yang yaitu meremehkan atau menyampingkan itu keluarganya, istri-istrinya. Bahkan beliau adalah seorang yang senantiasa berpikir jernih, seorang yang sabar, terutama yaitu tatkala di dalam rumahnya. Dan tentu inilah yang dimiliki beliau sallallahu alaihi wasallam, keutamaan yang sangat luar biasa. Dan tentu ini tidaklah dimiliki yaitu dengan yang lainnya. Cobalah kita tengok yaitu kepada kisah yang sangat populer yang sering kita dengar, yaitu kisah Nabi Ayub alaihi salam. Bagaimanakah Nabi Ayub alaihi salam tatkala mendapatkan yaitu ketidakpatuhan istrinya? Tatkala Nabi Ayub mendapatkan ketidakpatuhan istrinya, maka beliau bersumpah akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Sad, di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Nabi Ayub akan memukul istrinya yaitu sebanyak 100 kali. Coba bayangkan, itu memukul istrinya 100 kali. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Jalan keluar yaitu kepadanya, itu agar memukul istrinya sebanyak 100 kali, yaitu dengan seikat rumput. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa hud biyadika diksam fil fadrib bihi
wala tahnas inna wajadnahu sabira, dan ambillah dengan tanganmu sekat rumput dan pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, yaitu Ayub, seorang yang sabar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di sini jelas sekali yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapati istrinya, yaitu tatkala mendapatkan istrinya yang tidak patuh kepada beliau, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak langsung marah, tidak langsung yaitu main pukul, tidak langsung yaitu mengancam yaitu dengan yaitu kata cerai. Dan inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau lebih memilih yaitu menjauhi istrinya, dan tentu menjauhinya di sini dalam rangka yaitu untuk supaya beliau berfikir jernih. Yang berfikir jernih, yang bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjauhi istrinya, itu agar beliau berfikir jernih tentang apa akibat yang mereka perbuat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memukulnya, tidak langsung itu memarahinya. Maka ini diantara itu kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kisah-kisah ini yang telah kita sebutkan tadi, yaitu diantara yaitu contoh yang telah kita sebutkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyampaikan al-haq, namun disitulah di antara indahnya dakwah beliau adalah beliau menghiasi dirinya dengan kesabaran. Kesabaran yang sangat luar biasa, baik itu tatkala di luar rumah, bahkan itu tatkala di dalam rumah. Maka tentu inilah yang hendaknya dimiliki bagi seorang dai, seorang yang dia menyeru yaitu kepada yang lainnya. Tidak hanya itu menghiasi dirinya tatkala dia menyampaikan suatu kebenaran, tatkala dia menyampaikan itu suatu al-haq, maka tentu hendaklah menghiasi dirinya juga dengan kesabaran. Maka jangan sampai seorang yang dia berdakwah, namun di situ dia yaitu senantiasa terus menerus yang dengan yaitu sikapnya yang mudah marah. Seorang yang dia berdakwah, ya, namun di situ dia berdakwah tidak yaitu dengan kelemah lembutan, berdakwah itu dengan keras, maka tidaklah seperti ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kelemah lembutan. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang penuh dengan hikmah. Dan tentu wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah karakteristik seorang yang dia berdakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 kriteria yang harus dimiliki bagi mereka yang amar ma'ruf nahi mungkar, seorang yang dia berdakwah. Yang pertama, jelas dia harus berilmu. Maka ini jelas sekali. Dan yang kedua, yang tentu ini yang patut kita perhatikan adalah kelemah lembutan. Maka inilah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaklah memiliki seorang yang dia menyeru kepada yang lainnya, maka hendaklah dia memiliki sifat lemah lembut, sifat menyantun. Karena segala sesuatu yang disertai dengan kelemah lembutan akan bertambah indah, akan bertambah baik. Namun sebaliknya, ketika dakwah tersebut dengan kekerasan, maka akan menyertainya, bahkan bisa menjadi itu bahkan bertambah buruk, bahkan akan bertambah jelek. Yang sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut atau hilang dari sesuatu kecuali akan membuatnya bertambah buruk. Maka ini diantara karakteristik seorang yang dia menyeru atau seorang yang berdakwah, maka hiasilah dia itu dengan kelemah lembutan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
Di dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, ya artinya sesungguhnya Allah Maha Penyantun dan Allah Subhanahu wa taala menyukai itu dengan kelemah lembutan dalam segala urusan dan memberikan dalam lemah lembut apa yang tidak diberikan dalam kekerasan dan apa yang tidak diberikan dalam yang lainnya. Maka ini dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim kepada kita semua, di dalam berdakwah maka hendaklah di atas kelemah lembutan, tanpa kekerasan, tanpa itu kekerasan. Dan inilah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sebagai pelajaran untuk kita semua, di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini diikuti oleh para sahabat, diikuti itu oleh imam-imam setelahnya, ya. Maka ini yang kita bisa ambil itu faedah dari yaitu kisah ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sahabatnya bagaimana mereka bersabar di dalam itu berdakwah. Bahkan di zaman itu para imam juga mereka bagaimana kesabaran mereka yang luar biasa. Bahkan yaitu kesabaran yang dimiliki oleh para imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di sini kita nukilkan yaitu di antara perkataan imam yang contohnya itu Imam Ahmad. Maka di dalam yaitu kitab yang lain disebutkan bahwa Imam Ahmad pernah mengatakan bahwa manusia butuh kepada yaitu di dalam menyikapi sesuatu dengan kelemah lembutan dalam amar ma'ruf tanpa kekerasan, ya, kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa, maka di sini wajib untuk memberitahunya. Namun kalau tidak maka tetap kesabaran yaitu dengan kelemah lembutan, maka ini yang diharuskan kaum muslimin sekalian. Maka tentu di zaman sekarang ini tentu terlebih lagi yang dibutuhkan zaman kita sekarang ini adalah kelemah lembutan, sikap santun di dalam menghadapi, menyikapi kesalahan yang dilakukan bagi mereka, dikarenakan yaitu berkembangnya alias yaitu kejahilan di antara yaitu sebagian kaum muslimin. Paling kita ketahui di zaman itu para imam, di zaman tabi'in, di zaman sahabat, di mana ilmu dan sunnah lebih dominan. Bahkan wahai kaum muslimin sekalian, mereka tetap yaitu mendakwahkan dengan kelemah lembutan. Nah, apalagi zaman sekarang ini. Apalagi zaman sekarang ini yang jauh daripada sunnah, maka tentu terlebih lagi hendaklah yaitu lebih mengedepankan dengan kelemah lembutan, lebih mengedepankan yaitu dengan yaitu sikap santun, bukan yaitu dengan kekerasan. Dan ini yang hendaknya dimiliki atau karakteristik seorang yang dia menyeru, berdakwah. Dan yang ketiga, dan ini yang telah kita sebutkan tadi, di antara karakteristik orang yang berdakwah sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaklah seseorang yang dia berdakwah, yang amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memiliki sifat sabar. Kenapa? Karena sudah sunatullah. Setiap orang yang dia mengajak kebenaran, setiap seorang yang dia mengajak kebaikan, seorang yang dia mencegah dari suatu kemungkaran, pasti dia akan menghadapi berbagai macam bentuk yaitu cobaan. Maka dia wajib untuk bersabar. Dan kalau dia tidak bersabar dalam menghadapinya, maka tentu yang terjadi adalah kerusakan yang luar biasa yang ditimbulkannya, kerusakan yang luar biasa yang ditimbulkan ketika dia tidak ada kesabaran. Oleh karena itu wahai kaum muslimin sekalian, maka inilah yang hendaklah dimiliki bagi mereka di dalam berdakwah, yaitu hendaklah dia bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersabar di dalam itu menghadapi segala macam, bahkan di dalam berdakwah secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jadi kesimpulannya di sini bahwa
kalau kita melihat kepada dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti 3 yang hendaknya dimiliki bagi mereka yang hendak berdakwah, yaitu ilmu, kemudian yang kedua kelemah lembutan, dan yang ketiga kesabaran. Ilmu sebelum menyeru, ilmu yang harus dimiliki tatkala dia sebelum menyeru, sebelum mengatakan sesuatu, maka ini harus dimiliki. Yang kedua adalah kelemah lembutan yang bersama dengannya tatkala dia menyampaikan, maka menyertainya adalah dengan kelemah lembutan. Menyertainya itu dengan kelemah lembutan, dan setelah itu adalah dengan kesabaran. Setelah dia menyampaikan, maka dia harus memiliki kesabaran, karena tatkala dia menyeru, bisa jadi yang di depannya menerima, atau sebaliknya yang di depannya bisa jadi yaitu menolaknya. Maka inilah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang bersabar tatkala beliau menyeru kepada yaitu penduduk Taif, di mana mereka yaitu menolaknya, bahkan mencaci makinya, bahkan mencelanya. Bahkan yang didapatkan beliau adalah yaitu lemparan batu. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabar, walaupun beliau di dalam yaitu berdakwah beliau sudah dengan kelemah lembutan. Walaupun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru mereka dengan kelemah lembutan, namun beliau bersabar. Dan inilah karakter yang hendaklah dimiliki oleh seorang da'i, seorang yang dia menyeru kepada itu kaum muslimin. Dan tentu kita semua adalah seorang da'i. Kita menyeru kepada keluarga kita, seorang ayah, dia adalah seorang da'i kepada keluarganya. Dia menyampaikan kepada istrinya, dia menyampaikan kepada anak-anaknya. Tatkala dia menyeru kepada mereka, hendaklah didasari dengan ilmu. Tatkala itu menyampaikan itu kepada istrinya, hendaklah dengan kelemah lembutan, bukan dengan kekerasan. Bukan itu dengan syiddah. Tatkala istrinya disampaikan kepada istrinya itu suatu perkara dan istrinya menolak, maka tentu seorang suami hendaklah dia bersabar. Bukan itu langsung main pukul, bukan itu langsung sampai itu mengatakan yaitu dengan kata cerai, kata talak, kata yang lainnya. Maka bersabar dan terus didakwahin. Dan tentu wahai kaum muslimin, inilah dakwah orang-orang yang ikhlas, di mana mereka yaitu melandasi dakwah mereka dengan ilmu, menyertainya dengan kesabaran, dan setelah itu mereka itu bersabar atas segala apa yang mereka telah sampaikan. Dan ketika manusia menerimanya, walhamdulillah, maka ini kabar yang sangat baik, kabar yang sangat indah ketika seorang yang dia menerima kebenaran karenanya. Bahkan yaitu pahala yang sangat luar biasa sekali. Dan ketika mereka menolaknya, maka tentu hendaklah kita semua bersabar, karena masalah yaitu hidayah, apakah nerima atau tidak, itu semua adalah yaitu urusan Allah Azza wa Jalla. Karena tugas kita adalah hanya menyampaikan, hanya menyampaikan. Masalah menerima atau tidak ini adalah yaitu bagian Allah Azza wa Jalla. Dan yang penting adalah kita memiliki 3 karakter yang telah kita sebutkan tadi, dan inilah yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu, kemudian yang kedua lemah lembut, dan yang ketiga adalah sabar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka inilah yang bisa kami sampaikan, yaitu di antara dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau dakwah ke Taif, yang kita bisa ambil faedah dari kisah tersebut, yaitu hendaklah kita semua memiliki itu sifat yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga nasihat kepada semua para dai, yaitu hendaklah 3 karakter ini yang dimiliki, yaitu ilmu, lemah lembut, dan kesabaran. Dan inilah 3 karakter yang disebutkan di antara para ulama berdasarkan yaitu nas-nas yang ada baik dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan perbuatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
walaupun kita ketahui bahwa masing-masing dari 3 karakter tersebut harus ada pada setiap situasi dan kondisi. Dan tentu ini kita kembali kepada itu kaidah-kaidah secara khusus dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Maka inilah yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Dan kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat yang dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Rayhan Hafizullah yang bertemakan yakni dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kembali lagi kita di program Muhadarah Sobahiyah masih bersama Ustadz Rayhan Hafizullah, dan kita sudah masuki sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bergabung di line telepon atau di SMS online. Di line telepon untuk bertanya secara langsung di 0778467106 dan juga 468106. Di pesan singkat di 085668410106 dengan format KI spasi nama spasi alamat lalu pertanyaan Anda. Di WhatsApp online kami juga di nomor yang sama, yakni di 085668410106. Ya, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama, dikirimkan dari Rosyid di Indragiri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz, ini agak tidak sesuai tema, namun penjelasan kepada teman tidak memaksimalkan untuk memberikan jawaban Ustadz, yakni tentang beriman kepada Al-Quran dan cara mendakwakannya, itu seperti apa Ustadz? Mohon nasihatnya ya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan itu kepada kita semua, yaitu agar kita mengimani dari apa yang telah diperintahkannya, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman itu kepada yaitu malaikat-malaikatnya, beriman yaitu kepada yaitu nabi-nabinya, dan beriman yaitu kepada Al-Quranul Karim. Dan ini adalah kewajiban bagi setiap seorang manusia mengimani dari apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Namun tentu yaitu seorang muslim terkadang yaitu karena ketidaktahuan dia, karena yang belum sampainya ilmu kepada dia, akhirnya terkadang yaitu banyak yang mereka tidak mengimani Al-Quranul Karim dengan benar. Maksudnya adalah yaitu banyak di antara kaum muslimin terkadang ada juga yang mereka beriman namun tidak mengamalkannya. Apalagi kalau sampai menentang dari apa yang telah dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tentu ini yang hendaklah yaitu seorang muslim yaitu kembali yaitu kepada yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa kita wajib beriman kepada Al-Quran, kita wajib beriman kepada Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena mengimaninya dari apa yang ada di dalamnya, karena ini di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para rasulnya, yaitu dengan membawa itu Al-Quran, membawa kitab-kitab, dan kewajiban kita untuk mengimaninya. Dan barang siapa yang dia tidak mengimaninya, maka tentu dia bisa yaitu kufur, yang sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita kembali itu kepada ayat-ayat yang banyak sekali, karena kewajiban kita mengimani itu Al-Quranul Karim, kita beriman kepada Rasul, dan barang siapa yang beriman dengannya berarti dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, kalau ada seorang yang dia tidak beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, berarti dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentu ini adalah orang yang tidak bersyukur kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Kaum muslimin sekalian, Allah memberikan rizki kepada kita, Allah memberikan makan, Allah memberikan minum, Allah memberikan segalanya kepada kita. Apa yang kita inginkan sudah Allah berikan, ya. Namun tentu kita harus yaitu menyadari apa hak Allah Azza wa Jalla. Jangan cuma kita yaitu meminta hak kita, namun kita lupa hak Allah Azza wa Jalla, hak yang telah memberikan segalanya kepada kita semua. Apakah itu hak Allah? Itu kita senantiasa beribadah kepadanya, mengimani dari apa yang telah diperintahkannya, di antaranya dalam mengimani apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim, dan tentu di sini di antara yaitu permasalahan di zaman sekarang ini adalah yaitu banyaknya di antara yaitu manusia mereka, bahkan di antara kaum muslimin, itu mereka memiliki Al-Quran namun tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Dan ini banyak sekali ayat-ayat yang sebenarnya sudah melarang namun banyak dilanggar. Seperti masalah minum minuman keras, padahal jelas dilarang dalam Al-Quranul Karim. Jilbab bagi wanita muslimah sudah jelas dalam Al-Quranul Karim. Ghibah sudah jelas hukumnya dalam Al-Quranul Karim, larangan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitulah riba, begitulah yang lain, banyak sekali namun banyak dilanggar. Wahai kaum muslimin sekalian, maka perlu kita ingat bahwa Allah sudah memberikan hak kita. Kita sudah diberikan segalanya. Kita diberikan yaitu rizki, kita diberikan yaitu bisa bernafas, yang kita diberikan yaitu rumah dan segalanya apa yang kita inginkan sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita harus kembali lagi, apa hak yang kita harus perhatikan, hak Allah Azza wa Jalla. Tatkala Allah sudah memberikan hal tersebut, apa yang kita harus perhatikan? Dan tentu inilah yang hendaknya diperhatikan bagi setiap manusia, bagi seorang muslim. Dan tentu bukan hanya dalam masalah ini. Kita contoh misalnya tatkala seorang yang dia bekerja di perusahaan, ketika perusahaan yaitu sudah memberikan hak kepada kita, kita sudah digaji, kita sudah diberikan yaitu rumah, kita sudah diberikan transportasi, tentu perusahaan meminta hak mereka agar ditunaikan, yaitu agar kita bekerja dengan sebenar-benarnya. Coba bayangkan kalau kita misalnya bekerja asal-asalan, siang seharusnya masuk jam 7, kita masuk jam 9, pulangnya pun lebih awal, tentu kita akan diusir dari perusahaan tersebut, kita akan yaitu dikeluarkan di perusahaan tersebut. Maka tentu demikian, ketika yaitu kita sudah diberikan rizki, kita sudah diberikan segalanya, namun kita lupa akan hak Allah Azza wa Jalla. Kalau mungkin ada dunia yang lain, mungkin kita akan diusir, ya. Namun inilah teguran bagi kita semua. Makanya terkadang yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan siksaan yang terkadang kita tidak menyadarinya. Tapi oleh karena itu hendaklah kita memperhatikan hak Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan kita beribadah kepadanya, mengimani dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, mengimani malaikatnya, rasulnya, begitu pula mengimani apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, karena di dalamnya adalah kebenaran. Maka ini yang disampaikan dari pertanyaan dari saudara Rosid, yaitu kita nasihati saudara kita, bahkan kalau perlu kita buat permisalan, semoga di situ terus berdakwah. Kalau dia menolak, kita terus sampaikan dia. Kalau dia nolak terus, karena kita ini berdakwah bukan mencari ridho manusia, tapi ridho Allah Azza wa Jalla. Kita terus nasihatinya. Bahkan kalau ada seorang yang berdakwah, tatkala itu dia berhenti, maka ini bisa jadi dipertanyakan dakwahnya. Jangan-jangan dia berdakwah untuk mencari ridho manusia, jangan dia berdakwah untuk mencari perhatian manusia. Maka ini sebenarnya perlu ditanyakan. Maka seorang yang dia berdakwah karena Allah Azza wa Jalla, di atas keikhlasan dia akan terus berdakwah. Walaupun di depan dia itu menolak, maka dia terus akan menyampaikan dengan cara yang lain, dengan bentuk yang lain. Tatkala disampaikan nggak bisa, mungkin di situ lewat yaitu media yang lain atau yang lainnya. Maka inilah di antara karakter seorang yang berdakwah, bersabar dan terus sampaikan. Dan tentu halnya juga sangat penting, doakan dia. Semoga Allah memberikan hidayah.
Maka ini yang disampaikan, semoga memberikan manfaat kepada saudara kita Rosid, yang Allah alam bisawab. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Iya, kembali masuk pertanyaan selanjutnya masih dari SMS online, dikirimkan dari Ayub di Tanjung Batu Kundur. Ustadz, apakah Allah juga menguji atau termasuk ujian, yakni keluarga yang di hidupnya dikasih kekurangan, Ustadz, akan tetapi keluarga tersebut angkuh dan juga sombong sekali, dan bagaimana cara mendakwahinya? Mohon nasihatnya ya, tafadhol Ustadz. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa setiap seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji dia. Allah Azza wa Jalla akan menguji dia sesuai dengan kadar keimanan dia. Keimanan dia kokoh, maka ujian dia akan bertambah berat. Tatkala keimanan dia lemah, maka ujiannya sesuai dengan kadar keimanannya. Allah akan menguji siapapun dia, baik itu yang kaya maupun yang miskin. Seorang yang kaya, maka dia akan diuji dengan kekayaan dia. Maka jangan sampai itu kita mengatakan bahwa ujian hanya kepada orang yang miskin. Tidak. Orang yang kaya, harta yang dia miliki, ini adalah bagian daripada ujian. Apakah dia bisa menjadikan harta tersebut sebagai wasilah, sebagai perantara untuk kebaikan dia, untuk akhirat dia, atau sebaliknya dia terjerumus ke dalam dosa, berlumuran dengan dosa karena harta yang dia miliki, dengan bermudah-mudahan dengan membelanjakannya, yaitu dengan membelanjakan harta yang bukan pada jalannya. Nah, begitulah orang yang dia hidup kekurangan, maka Allah uji. Maka tentu orang yang hidup kekurangan, orang yang miskin, maka yang terbaik adalah tentu hendaklah dia menyadari itu Allah menguji dia, dan tentu harusnya dia lebih bertawadhu. Karena orang yang dia tawadhu adalah sebenarnya dimiliki oleh orang yang kaya. Kalau orang miskin tawadhu itu yang biasa, hal yang biasa. Karena apa yang dia mau sombongkan? Apa yang dia sombongkan? Karena dia adalah orang yang miskin. Maka tawadhu ini sebenarnya orang yang dia memiliki harta, orang yang dia miliki, yaitu sebenarnya dia mampu meraih dunia, namun dia tetap tawadhu dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi ketika seorang yang dia hidup kekurangan namun tetap angkuh, dia sombong, maka tentu ini di antara hal yang hendaklah dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala Allah memberikannya itu kekurangan, malahan dia jatuh yaitu kepada hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentu hendaklah dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, karena perlu kita ketahui bahwa kesombongan akan menjadikan seseorang yaitu masuk ke dalam api neraka. Kesombongan akan menjadikan seseorang yaitu masuk ke dalam api neraka. Dan tentu ini yang hendaklah diperhatikan bagi siapapun dia. Yang bahkan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan yang di dalam Al-Quranul Karim, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya dia, Allah, tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang disebut oleh Harithah bin Wahab Al-Khuzai, bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku beritahukan tentang penduduk neraka? Maka mereka semua menjawab, iya wahai Rasulullah. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu kullu utulin jawadin mustakbirin, yaitu penduduk neraka adalah orang-orang yang keras lagi kasar. Maka ini sifat yang pertama. Sifat pertama dari penduduk neraka, orang-orang yang keras dan dia kasar. Ini pertama. Yang kedua adalah orang yang tamak dan rakus. Dan tentu ini adalah orang-orang yang tamak, dia rakus dari harta yang dia miliki. Ini adalah di antara yaitu penduduk neraka yang Nabi SAW kabarkan. Dan yang terakhir adalah mustakbir, orang-orang yang sombong. Jadi orang yang sombong tentu akan merugi yang sangat luar biasa. Apalagi dia sudah miskin, sombong, tentu ini malapetaka yang sangat luar biasa. Dan tentu hendaklah dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat. Oleh karena itu tatkala kita mengetahuinya,
kita nasihatin dia dengan kelemah lembutan, dan tentu ini tugas yaitu bagi saudara Ayub yang mengetahui akan hal tersebut. Apalagi kalau itu bagian keluarga kita, kita nasihatin dia dengan lemah lembut, pelan-pelan, karena nasihat itu tidak hanya itu sekali, dua kali, terus kita nasihatinya, dan tentu membutuhkan waktu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bahkan itu lebih daripada itu, terus nasihatin, jangan sampai berhenti. Coba kita tengok yaitu Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana dakwah beliau, berapa lama dakwah beliau. Maka tentu di sini kita pun demikian, kita dakwahin terus, dan tentu yang paling terpenting tadi disebutkan, doakan mereka, semoga Allah memberikan itu hidayah kepada mereka, karena tentu yang membolak-balikan hati adalah Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa, siapa tahu besok dia yaitu menerima dari apa yang kita dakwahkan. Maka ini hal yang sangat terpenting yang terkadang kita lupakan dalam berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ya, selanjutnya pertanyaan dikirim dari Umu Aziz di Bengkong. Namun itu tidak sesuai tema, yakni beliau menanyakan tentang Ustadz, 4 rakaat sebelum zuhur dan juga 4 rakaat sebelum asar itu dilakukan dua atau langsung 4 atau langsung 4 rakaat, Ustaz. Terus apakah kalau 4 rakaat memakai tahiyat awal? Mohon penjelasannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu pertanyaan dari Ummu Aziz, yaitu berkaitan tentang masalah sholat sunnah, bahwa di dalam itu sholat sunnah, di antara yaitu apa yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW dan yang diperbuat dengannya, bahwa secara asal sholat sunnah itu dilakukan yaitu 2 rakaat. Maka ini secara asal di dalam yaitu pelaksanaan sholat sunnah, dan itulah yang diantara cara yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi ketika ada penyebut yaitu 4 rakaat, maksudnya di sini adalah 2 rakaat, kemudian salam, kemudian 2 rakaat yaitu salam, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Ummu Habibah, yang tadi Ummu Aziz sebutkan, bahwa Nabi SAW pernah menyebutkan, barang siapa yang dia menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah haramkan baginya api neraka. Ini keutamaan yang dikabarkan Nabi SAW. Jadi yang disebutkan tadi, bahwa dalam sholat sunnah, maka yang terbaik di situ adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena itulah yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, bahwa Nabi SAW pernah menyebutkan sholat sunnah di waktu malam dan siang dikerjakan yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi ketika penyebutan 4, maka beliau menyebutkan bahwa di situ bukan 1 salam, namun yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka inilah yang disebutkan oleh beliau yang berkaitan tentang sholat sunnah yang 4 rakaat sebelum atau setelah zuhur. Mungkin ini jawaban dari kami kepada Muazzez, semoga memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Iya, selanjutnya masih dari SMS lain, namun kami berikan kesempatan di line telepon. Silakan yang ingin bergabung untuk bertanya secara langsung di 0778467106 dan juga di 468106. Iya, pertanyaan selanjutnya kita bacakan kembali dari SMS yang dikirimkan dari Abu Alam di Bengkong. Ustadz, bagaimana pendakwah zaman sekarang cenderung kehidupannya mewah? Apakah ini mengikuti sunnah Nabi? Sebelum dijawab, kita akan terima telepon. Iya, assalamualaikum. Ya, terputus, silakan Ustaz dijawab, yakni pertanyaan dari Alam di Bengkong. Ustaz, bagaimana pendakwah zaman sekarang cenderung kehidupannya mewah? Apakah ini mengikuti sunnah Nabi? Syukron, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertanyaan bagus sekali dari saudara itu Abu Alam yang ada di Bengkong. Telah kita jelaskan tadi bahwa seorang yang dia memiliki harta, siapapun dia, seorang da'i, seorang pendakwah ataupun bukan seorang pendakwah, maka ketahuilah
harta itu adalah bagian daripada ujian. Karena bisa jadi dengan harta seorang itu lebih mudah tergelincir. Bahkan dengan harta seorang itu lebih mudah yaitu terjerumus, karena dia bisa melakukan dari apa yang dia inginkan. Maka tinggal dia bagaimana mengarahkannya, bagaimana dia memakainya. Namun tentu di sini, wahai kaum muslimin sekalian, bukanlah kita yaitu meremehkan, bukan kita mencela seorang yang dia memiliki harta. Karena seorang yang dia memiliki harta bisa jadi dengan hartanya untuk kebaikan kaum muslimin, sebagaimana yang kita tengok kepada yaitu sejarah, yaitu seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, yang bagaimanakah mereka diberikan kekayaan, namun mereka yang untuk yaitu dakwah, untuk itu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk dakwah Islam. Maka ini adalah suatu kebaikan yang sangat luar biasa. Namun sebaliknya, ketika seorang yang dia dengan harta yang dia miliki, namun tidak untuk yaitu dakwah, yang hanya untuk yaitu kesenangan diri pribadi dia, harta yang dia miliki untuk yaitu bermewah-mewahan, apalagi seorang dai, dan dia sebagai itu contoh, sebagai teladan, yang sebagai itu teladan yaitu bagi yang lainnya, bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, maka tentu hendaklah dia mencontohkan dengan suatu kebaikan. Kalaulah dia diberikan harta, maka hendaklah dia sebagai yaitu contoh, yaitu diantaranya adalah yaitu menyampaikan, yaitu dia berdakwah. Tatkala dia seorang berdakwah, maka dia mencontohkan, yaitu misalnya memulai di dalam berinfak, yang memulai itu di dalam yaitu menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, karena dia adalah sebagai teladan. Namun sebaliknya, ketika dia seorang dai namun hanya untuk bermewah-mewahan, untuk yaitu diri dia sendiri, hanya untuk yaitu kesenangan diri dia sendiri, maka tentu ini sungguh malapetaka bagi diri dia. Karena telah kita sebutkan tadi, wahai kaum muslimin sekalian, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih senang itu hidup dengan sederhana, dan beliau memilih bersama orang-orang miskin. Karena telah kita jelaskan bahwa di antara yaitu penduduk surga, orang-orang yang pertama kali masuk surga adalah orang-orang miskin. Adapun orang-orang yang kaya maka ditangguhkan. Orang-orang yang kaya itu ditangguhkan. Kenapa? Karena perhitungan mereka yang sangat luar biasa, perhitungan yang sangat lama sekali. Adapun orang yang miskin, maka apa yang mereka perhitungkan, apa yang Allah perhitungkan bagi mereka, karena harta mereka sedikit. Oleh karena itu mereka masuk surga lebih awal daripada orang kaya. Maka ini hal yang sangat penting, dan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih menginginkan yaitu bersama yaitu orang-orang yang miskin, orang-orang yang sederhana. Dan tinggal yaitu kembali kepada kita. Dan kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan kepada kita, maka jadikanlah yaitu kekayaan tersebut sebagai wasilah, dan jadilah kita sebagaimana itu Utsman bin Affan. Tatkala diberikan kekayaan, kekayaan itu adalah untuk dakwah Islam. Oleh karena itu, kita kembali kepada yaitu apa yang telah disebutkan di antara para ulama. Tatkala kita diberikan kekayaan, apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Kalaulah belum, maka tentu ini bisa menjadi yaitu ujian bagi diri kita. Bahkan ini bisa menjadi malapetaka bagi kita tatkala Allah memberikan ujian, yaitu memberikan harta namun hanya untuk bermewah-mewahan, apalagi untuk sesuatu yang yang tidak ada manfaatnya. Padahal wahai kaum muslimin sekalian, nanti di akhirat pertanyaan yang paling banyak itu adalah pertanyaan yaitu orang yang diberikan harta. Orang yang dia masalah yaitu harta ini yang dua yang akan ditanyakan, beda dengan yang lainnya. Yang lain cuma pertanyaan satu, adapun masalah harta cuma dua. Dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Tatkala dia mendapatkan harta, maka tentu dia akan ditanyakan kemana dia belanjakan. Apakah dia belanjakan untuk sesuatu kebaikan? Walhamdulillah. Kalau dia belanjakan untuk sesuatu yang haram, maka sungguh malapetaka bagi dia. Dan kalau dia belanjakan untuk sesuatu yang gak ada manfaatnya, maka ini juga sama, kita harus menghindarinya. Nabi SAW sebutkan, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk dari kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka inilah kita lihat realita zaman sekarang ini, banyaknya yaitu di antara
mereka yang diberikan harta, orang yang kaya itu menghambur-hamburkan hartanya. Dia belanjakan hartanya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Beli ini, beli itu namun gak ada manfaatnya. Bahkan membeli makanan sampai dibuang-buang. Maka ketahuilah, apa yang kita belanjakan, maka itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua apa yang kita lakukan akan kita minta pertanggungjawaban, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang bisa kami sampaikan. Yang intinya adalah, yaitu harta bisa jadi adalah ujian, cobaan, dan tentu ini yang hendaklah kita perhatikan, kita pergunakan untuk sebaik-baiknya untuk dakwah Islam, dan ini sebagai tanda atau bukti keberkahan harta yang kita miliki. Namun kalau tidak, maka sungguh harta kita walaupun banyak, tidak ada ketenangan pada diri kita. Oleh karena itu, nasihat kepada mereka yang diberikan harta, orang-orang kaya, maka infakkanlah harta kalian di jalan Allah Azza wa Jalla, agar harta kalian menjadi berkah, agar harta kalian itu menjadi berkah, bahkan menjadi wasilah menuju al-jannah, surga Allah Azza wa Jalla. Demikian yang disampaikan dari yaitu saudara kita yang ada di Bengkong, semoga memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan kepada Ustaz Raihan yang sudah memberikan jawaban kepada sahabat hang semuanya. Dan pertanyaan dari Abu Alam di Bengkong tadi mengakhiri pertemuan kita di program Muhadarah Sobahiyah di edisi 6 Dzulqa'dah 1435 Hijriah. Saya Abu Anas serta Ustaz Raihan pamit. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi antum semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Dan ada pertanyaan yang belum kita sampaikan kepada Ustaz dikarenakan waktu majelis kita. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Hang 106 FM Muslim Batam, Indonesia. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min 'adzabillahi aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun.